Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam, khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa an'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi wal anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi akhiril alam. Amma ba'd. Kawan-kawan setiu Darul Quran, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kedatangan bulan suci Ramadan, setiu Darul Quran mengadakan satu acara yang juga merupakan wadah untuk berbagi ilmu tafsir, khususnya yang diberi nama Jarum atau kajian tafsir 7 menit. Dalam segmen ini insya Allah setiu Darul Quran akan menghadirkan pengkajian tafsir berbasis surah, yang mana pengkajian ini disesuaikan dengan urutan-urutan surah dalam mushaf Utsmani atau dalam mushaf yang biasa kita baca dalam keseharian kita. Pada hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan tafsir suratul Fatihah yang diambil dari salah satu kitab tafsir fenomenal di Indonesia, yaitu Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Pada tema kali ini kita akan mengambil hikmah dari tafsir surah Al-Fatihah yang lebih khusus bertemakan atau berjudul antara petunjuk dan kesesatan. Hal ini terlihat dari beberapa ayat dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk atau hidayah menuju jalan lurusmu. Dalam hal ini ihdinas siratal mustaqim adalah sebuah permohonan untuk meminta petunjuk hidayah yang dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fatihah ayat selanjutnya, yaitu ayat 6 dan ayat 7, yaitu kategorisasi, klasifikasi siapa saja yang mendapatkan hidayah dan siapa saja yang mendapatkan dolalah atau kesesatan. Merujuk kepada kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, dalam pendahuluan atau dalam pengenalannya terhadap surah Al-Fatihah, Syekh Wahbah Zuhaili berkata, tadammanat hadhihi surah ma'anil Qur'anil 'azim washtamalat ala usuluddin wa furu'ihi. Dan menurut Syekh Wahbah Zuhaili, cakupan surah Al-Fatihah adalah cakupan yang sangat luas, mulai dari makna-makna Al-Quran yang itu tidak hanya satu makna tetapi beragam makna, juga mencakup pokok-pokok agama Islam dan juga cabang-cabangnya. Wa tanawalatul aqidah, dan juga aqidah, wal ibadah wat tasyri', ibadah dan juga syariat. Sehingga bisa dikatakan bahwa suratul Fatihah atau surah Al-Fatihah ini adalah surah yang mencakup seluruh makna-makna dan juga kandungan-kandungan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, dalam tafsir tersebut Syekh Wahbah Zuhaili berkata, Arsyadana ta'ala ila an nabda'a kulla a'malina bi aqwalina bil basmalah. Atau secara harfiah dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk memulai segala perbuatan, segala tingkah laku perbuatan dan juga kegiatan aktivitas dengan mengucapkan al-basmalah. Di sini Wahbah Zuhaili menekankan Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Fatihah, meskipun banyak pendapat yang mengatakan, ada yang berpendapat al-basmalah min suratul Fatihah, Lafaz basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah.
ada yang mengatakan al-basmalah laisa min suratil Fatihah, bahwa lafaz basmalah bukan dari suratul Fatihah. Tapi di samping itu, bahwa al-basmalah yang disandingkan dengan suratul Fatihah, yang dicantumkan dalam surah Al-Fatihah, adalah bentuk permulaan seseorang dalam membaca Al-Quran, bentuk permulaan seseorang dalam memulai beberapa kegiatannya, yaitu dengan mengucapkan al-basmalah. Sebagaimana dalam kitab tafsir, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasanya dalam membaca al-basmalah merupakan satu usaha bagi kita untuk mencapai permintaan atau permohonan agar kita diberikan ma'unah minallahi ta'ala, atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan pertolongan inilah kita mendapatkan keuntungan dan juga kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam surah ini juga, atau dalam tafsir ayat pertama dari surah Al-Fatihah, Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwasanya sifatullah hiya sifatul kamal, atau sifat Allah adalah sifat sempurna. Sehingga dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sepantasnya meminta kepadanya. Karena kita yang memiliki, atau manusia yang memiliki kekurangan di sana sini, memiliki banyak cacat, perlu bantuan, perlu sokongan dari yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Allah sebagai Rabbul Awalim wa Rabbul Mawjudat, yang sebagaimana dalam lafaz ini adalah Rabb, atau yang mengatur segala urusan yang ada di dunia maupun di sekitarnya, di antara langit dan bumi, semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan aturan yang Allah buat sebagaimana rupa, itu membuat kita sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka basmalah merupakan salah satu cara atau salah satu lafaz yang mana ketika kita memohon pertolongan kepada yang maha agung, maka caranya adalah dengan menyebutkan keagungan-keagungan yang dimiliki oleh yang kita minta. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat yang maha agung, maka kita yang meminta kepada Allah dengan menyebutkan sifat agung yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, dalam pendapat Syekh Wahbah Zuhaili sebelum masuk kepada hidayah atau petunjuk, dalam hal ini Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasanya terkadang hawa nafsu atau nafsu itu bisa memperburuk keadaan dari diri kita. Bahkan terkadang diri kita ini semakin meragu dengan nafsu dan akal kita. Oleh karena itu, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita, menyuruh kita untuk meminta hidayah, karena keadaan nafsu yang tidak bisa terkontrol dan akal yang selalu membuat kita ragu, sehingga kita tidak bisa bersandar kepada akal saja di dunia ini, dan juga nafsu akan selalu membuat diri kita semakin kotor. Maka perlu Allah subhanahu wa ta'ala menekankan menurut Syekh Wahbah Zuhaili bahwa kita diminta untuk meminta hidayah kepada Allah dan juga minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam hal ini Syekh Wahbah Zuhaili membagi hidayah ila khamsati aqsam, kepada 5 bagian atau 5 jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayatul ilham al-fitri, hidayah yang berupa fitrah manusia, naluri manusia ketika ia dilahirkan. Yang kedua adalah hidayatul hawas. Hidayatul hawas adalah hidayah berupa panca indera yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kategorisasi ini, 2 hal hidayah yang barusan disebutkan, itu adalah hidayah yang dimiliki oleh semua orang, baik itu orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kufur. Lalu ada hidayatul aqli, wahia asma minal mudarisin as-sabiqin, minal hidayataini as-sabiqataini,
hidayah ini lebih tinggi daripada dua hidayah sebelumnya. Yaitu terkadang banyak sekali kita sudah diberikan naluri, sudah diberikan alat indera dan lain sebagainya. Kita tidak bersyukur dengan menggunakan akal. Dan ini hidayatul akal atau pemberian akal adalah sesuatu yang paling tinggi dalam pemberian hidayah. Namun di samping hidayatul akli, itu ada hidayah yang paling tinggi. Dan hidayatul akli ini juga termasuk hidayah yang diberikan oleh Allah bagi orang muslim, orang mukmin maupun orang yang kufur. Lalu selanjutnya adalah hidayatul din. Nah, hidayah berupa agama. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kufur, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah hidayatul ma'unah wat taufiq al-masir fi tariqil khair wan najah. Terkadang seseorang yang beragama Islam pun tidak selamanya melakukan hal-hal yang baik. Tidak selamanya orang-orang yang sudah beraman nabillah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak selamanya diiringi dengan kebaikan. Maka hidayah tertinggi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah hidayatul ma'unah wat taufiq al-masir fi tariqil khairi wan najah. Ketika diri kita diberikan keleluasan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, maka itulah hidayah tertinggi. Namun 5 hidayah ini adalah hidayah yang merupakan pemberian. Hidayatul manah wal hibah. Ini adalah hidayah yang merupakan pemberian. Artinya hidayah ini didapatkan oleh manusia melalui pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada golongan manusia yang dia diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah tersebut atau untuk mengajak manusia ke dalam hidayah tersebut. Yaitu siapa? Para nabi dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal hidayah bermakna dalalah, qala Syekh Wahbah Zuhaili, sedangkan hidayah yang bermakna menunjukkan kepada kebaikan itu hanya dimiliki oleh al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal khulasah al-hidayah fil Qur'ani naw'ani. Maka secara ringkasan hidayah dalam Al-Qur'an itu terdiri menjadi 2. Dari kata Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu hidayatun na'amatun, hidayah yang umum, wa hiya dalalah ila masalihil insan, masalihil abdi fid dunya atau fis sa'adah. Yaitu bagaimana hidayah tersebut mengajak atau mengarahkan manusia atau hamba kepada kemaslahatan. Yang kemaslahatan itu adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa hidayatun khassatun wa hiya al-i'anah wat taufiq al-masir fi tariqil khair wan najah. Yang kedua adalah hidayah yang khas, hidayah khusus. Yang mana hidayah khusus ini adalah hidayah saat seseorang diberikan taufik, diberikan keleluasaan, kesempatan untuk berbuat baik dan juga meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir adalah kesesatan yang juga dibagi oleh Wahbah Zuhaili menjadi 2. Karena ada kelompok dolalah atau kelompok sesat yang disebutkan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Antara maghdub dan dhalin ini dalam kitab tafsir Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa 2 ini identik dengan kesesatan. Sehingga ia membagi menjadi 2 hal. Yang pertama, an yakuna sababuhu ad-dhalal, imma ayyudilla anka syai' ka qaulika adlaltu al-ba'ur. Jadi seperti seseorang yang tersesat. Kemudian ada juga an yakuna idlal sabahu ad-dhalal, atau karena disesatkan maka ia tersesat. Jadi ada yang karena sesat karena memang secara alamiah atau secara memang ia tersesat, dan ada yang disesatkan atau dibuat untuk sesat. Atau penyesatan, ada kesesatan, ada penyesatan. Nah, ada 2 sebab sebenarnya yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Yang pertama adalah sababu ad-dhalal wa huwa ayyadil insan
fayahkumallahu alaihi bidzalika fid dunya. Jadi kesesatan yang pertama adalah kesesatan karena manusia itu sesat. Sehingga karena kesesatan yang dialami atau yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala menghakimi kepada manusia tersebut bahwa ia sesat. Kemudian yang kedua adalah sababu ikhtiyarul insan. Ada yang disebabkan karena manusia yang memilih sesat. Nah, dalam hal ini ikhtiar atau pemilihan manusia untuk memilih kesesatan ini adalah hal yang diberikan kebebasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sering mengaitkan ada taba'allahu ala qulubihim wa khatama ala qulubihim dan lain sebagainya. Allah menutup hati orang-orang sesat tersebut. Artinya dengan ia memilih kesesatan dan Allah mengetahui bahwa ia akan semakin sesat, maka Allah tutup jalur hidayah sehingga ia akan tetap dalam kesesatan. Sekian dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir dalam surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi seluruh penonton yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.